Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Junior Church Crown Palace. Nah, gimana kabarnya hari ini? Tentu sukacita, sehat selalu kan adik-adik? Tetap patuhi protokol kesehatan ya, selalu cuci tangan dan selalu pakai masker, biar kita selalu sehat ya adik-adik. Nah, tema minggu ini adalah mengenai Laskar Kristus yang menceritakan tentang senjata perlengkapan Allah adik-adik. Nah, oke, sudah siap untuk ibadah pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, ayo rapikan dulu mainannya. Kita mau fokus untuk ibadah pada pagi hari ini. Oke, tapi sebelumnya kami ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Engkau sepanjang hari. Hari ini kami akan mulai ibadah. Biarlah Engkau menjaga setiap ibadah hari ini Tuhan. Biarlah berjalan dengan lancar. Engkau jauhkan dari kuasa iblis yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi dari kami ya Bapa. Kiranya ibadah ini Tuhan kami boleh mendapatkan berkat dari surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Pagi ini adik-adik sudah bersukacita memuji Tuhan. Sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kak Anita mau ajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Bapa. Sapa Bapa kita dengan lembut. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam. Ku
Yang mau sembah Tuhan, katakan Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih, perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terpuji Tuhanku Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang teramat baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sempurna atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali untuk beribadah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Engkau ya Tuhan, yang Kau limpahkan atas setiap anak-anak kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sebentar anak-anak kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan menyertai setiap anak-anak kami. Engkau yang akan memberikan hikmat, akal budi buat setiap anak-anak kami ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang mereka dengar Tuhan, firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Kau menyertai anak-anak kami semuanya ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga firman Allah benar-benar boleh masuk dalam hati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang menguduskan setiap kami, layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Juga buat guru sekolah minggu yang akan melayani, Kau menyertai, memberikan pengurapan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Wah, pasti kabarnya macam-macam. Tapi satu yang perlu kita ingat, kita adalah laskar Kristus. Apapun keadaan kita harus tetap tangguh. Kita tetap harus kuat. Karena apa? Kita tentara Kristus. Nah, maka kita tidak boleh sampai lemah. Nah, seperti ayat yang ingin kakak ceritakan hari ini. Bagaimana ya supaya kita gagah dan kuat seperti tentara? Bagaimana ya supaya kita bisa kuat, kokoh, dan juga tahan banting menghadapi semuanya. Menghadapi apa? Menghadapi teman, menghadapi iblis yang suka bisik-bisik untuk melakukan hal-hal yang jelek. Nah, kadang kita perlu dikuatkan, kita perlu senjata untuk menangkis semuanya itu. Sehingga lesu, lelah, khawatir, kemudian hati kita yang ketakutan, semua akan hilang. Kalau apa? Kalau kita menggunakan senjata yang dari Allah. Seperti tentara itu kan juga kuat karena dia menggunakan senjata. Dia diperlengkapi senjata yang kuat dari kepala sampai kaki. Sehingga kalau ada serangan dari musuh, dia bisa menangkisnya. Seperti halnya kita, kadang kita sedih, kadang kita kecewa, kadang kita juga merasa khawatir. Bagaimana ya rasanya, bagaimana ya supaya tidak bohong, bagaimana ya tetap menjadi anak yang luar biasa dalam Tuhan, yang tetap teguh, tetap patuh kepada orang tua. Bagaimanapun nih
apapun nih, aku harus menjadi anak yang luar biasa, yang hebat. Tapi semua itu tidak mudah kita lakukan kalau kita sendiri tidak memakai senjata dari Tuhan. Perlengkapan senjata dari Tuhan, yuk kita lihat dalam Efesus 6 ayat 14-17. Senjata apa aja itu? Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Nah, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, senjata yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Jadi senjata yang pertama adalah ikat pinggang. Ya, ini ikat pinggang. Paulus menyebut ikat pinggang itu yang pertama karena ikat pinggang ini penting sekali loh. Dia mengencangkan supaya apa? Supaya nggak melorot, nggak kedodoran. Mengencangkan apa? Mengencangkan yang kita pakai agar tidak melorot, karena laskar atau tentara Roma yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu dia memakai ikat pinggang kebenaran, ikat pinggang, ya. Dia mengatakan dia memakai ikat pinggang. Ikat pinggang adalah tempat senjata-senjata itu yang nantinya akan dikaitkan. Ikat pinggangnya itu yang diumpamakan Rasul Paulus yaitu ikat pinggang kebenaran. Seperti tadi, ikat pinggang itu adalah suatu benda yang kita ikatkan di pinggang. Itu kalau untuk laskar, untuk tentara itu untuk mengkaitkan senjata-senjatanya. Dengan demikian saat dia menghadapi musuh, senjata sudah siap di badannya. Nah, ikat pinggang ini selain buat tempat senjata-senjata juga membuat badannya kokoh dan semua perlengkapannya tidak melorot. Paulus mengkaitkan bahwa ikat pinggang kebenaran itu dikaitkan dengan kebenaran yang kita miliki. Kebenaran yang kita miliki itu apa ya? Siapa kita? Kita adalah milik Kristus. Jadi kalau dalam Kristus kita harus apa? Kita harus menang karena Kristus ada dalam kita. Kita sudah mengerti kebenaran bahwa kita adalah milik Kristus yang diciptakan untuk menang. Nah, ikat pinggang kebenaran. Kita harus selalu berada dalam kebenaran Kristus. Bahwa kita adalah milik Kristus, kita pasti dimenangkan dalam segala hal. Kalau kita apa? Kalau kita mengkaitkan diri kita kepada Kristus, kalau kita mengkaitkan diri kita kepada kekuatan Kristus, seperti ikat pinggang. Itu yang dikatakan oleh Paulus supaya kita memakai ikat pinggang. Bukan terus kita memakai ikat pinggang yang besar seperti tentara, tidak. Artinya kita harus mempunyai ikat pinggang, memakai ikat pinggang kebenaran, yaitu kita tahu bahwa kita milik Kristus, kita dimenangkan dalam segala situasi. Maka kita tidak boleh takut karena kita mengkaitkan semua apa yang kita pikirkan itu ke dalam Kristus. Yang kedua adalah baju zirah. Berbaju sirahkan keadilan, kata Rasul Paulus, ya. Baju sirah itu dipakai pada bagian tubuh bagian atas. Jadi dia berat sekali ya, kepingan besi yang berlapis-lapis. Tentu tentara pada zaman itu memakai pakaian yang sangat kuat dan berat. Karena apa? Dia melindungi bagian atas tubuh kita dari apa? Dari serangan-serangan musuh, dari panah-panah musuh dan dari pukulan-pukulan musuh, supaya organ vital kita, organ yang sangat penting bagi kita kayak paru-paru, jantung yang ada dalam tubuh kita bagian atas bisa terlindungi. Nah, baju sirah keadilan memang sangat berat, tapi sangat membantu kita untuk bisa melawan semua ancaman, semua serangan dari orang-orang atau dari iblis
iblis yang di luar. Dia melindungi organ tubuh kita yang bagian atas. Paulus mengatakan bahwa berbaju sirah keadilan ini diumpamakan pada keadilan dalam Kristus, bahwa kita harus apa? Menjaga hati. Kita menjaga hati ini, semua yang ada di atas ini ditutup oleh baju sirah keadilan, supaya kita menjaga hati dan kita selalu bergaul akrab dengan Tuhan, menjaga kesalehan. Menjaga apa? Kesalehan. Terus menjaga kesalehan. Berbaju sirah keadilan artinya kita terus berbajukan kesalehan. Kesalehan dengan menjaga hati, ya, tidak meninggalkan Tuhan, terus mencari Tuhan, terus mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus bisa menjaga hati sampai akhirnya kita berdiri tegak bersama Tuhan, bisa melawan semua serangan-serangan dari orang-orang di luar sana, dari teman-teman di luar sana, juga dari iblis yang hendak apa? Yang hendak menyerang kita. Selanjutnya adalah berkasutkan kerelaan untuk mengabarkan Injil. Berkasutkan, pakai kasut, pakai sepatu. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa mengumpamakan kita harus pakai kasut atau sepatu yang kokoh. Ya, sepatunya laskar pada zaman itu dia kokoh, ditalikan sampai betis, dan di bawahnya itu ada penyangga yang kuat sehingga apapun keadaannya tentara itu bisa berdiri tegak, berdiri kokoh. Sehingga apa? Artinya apa? Artinya adik-adik memakai kasut kerelaan, hati yang rela, siap siaga, bergerak maju sesuai perintah komandan. Komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Nah, ayo mewartakan Injil, mengabarkan Injil kepada siapa? Kepada teman kita. Itu ada temanmu yang tidak tahu siapa Kristus, ada temanmu yang tingkah lakunya masih jahat, masih tidak baik. Ayo, kita harus rela mendekati teman-teman seperti itu untuk memberitahukan bahwa kita ini loh, kita muridnya Tuhan Yesus, kita laskarnya Tuhan Yesus yang penuh kasih, sehingga kita bisa berteman dengan mereka, memberikan teladan kepada mereka. Ini loh anak Yesus, ini loh anak-anak Tuhan Yesus, orang Kristen yang menjadi contoh kepada teman-teman kita yang tidak benar. Keselamatan. Nah, senjata selanjutnya adalah perisai. Nah, perisai yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu perisai yang bentuknya seperti pintu. Wow, segede apa? Ya, segede badan kita yang memegang. Berat nggak? Berat. Tapi ini adalah salah satu senjata satu-satunya yang bisa digerakkan. Misalkan senjata ancaman musuh, panah musuh di sebelah kanan, set, langsung perisai kita arahkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menangkis. Nah, untuk menangkis, berulang kali menangkis. Itu harus apa? Harus terlatih, harus tentara Tuhan yang luar biasa, yang tidak tahan terhadap ancaman, tidak tahan terhadap panah, dan juga lemes, pasti tidak akan bisa memakai perisai. Perisai apa? Perisai iman. Dengan apa? Dengan perisai iman, kita beriman memadamkan api dari si jahat, dari setan yang hendak membisiki kita. Wah, ayo kita mau mencuri, kita mau berbohong kepada orang tua. Tidak. Kita tangkis serangan setan yang membisikkan hal yang tidak baik. Kita tangkis serangan teman-teman yang hendak mengajak kita berbuat yang tidak baik. Dengan perisai iman sebesar pintu itu tadi digerakkan ke kanan ke kiri. Di mana serangan-serangan itu ada di atas, kita tangkis ke atas. Serangan ke bawah, kita tangkis ke bawah. Selanjutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Ketopong, apa itu ketopong? Ketopong, helm. Ya, boleh dikatakan helm. Memang itu seperti helm. Laskar atau tentara itu memakai helm untuk melindungi apa? Helm dipakai untuk melindungi apa? Kepala, tepat sekali. Helm dipakai untuk melindungi kepala supaya kita apa? Selamat dari hantaman musuh, dari panah musuh, dari apapun yang hendak menyerang kepala kita. Mengapa ya kok ketopong atau helm itu dipakai di kepala? Artinya apa ya Paulus mengatakan bahwa itu dipakai di kepala?
Kenapa? Ketopong, helm itu melindungi kepala kita. Kepala kita dilindungi. Kepala isinya apa? Isinya kepala itu ada otak, ada pikiran. Kadang kita berpikir, kadang kita mempunyai akal untuk melakukan sesuatu. Di mana pusatnya? Ya, di kepala. Maka kita harus pakai ketopong. Artinya setiap hari kita tidak harus pakai helm kemana-mana, tidak. Artinya ketopong itu diumpamakan dengan agar pikiran dan akal hati kita hanya memikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Kita akan masuk ke dalam senjata selanjutnya, yaitu pedang. Ciat. Siapa yang pernah melihat pedang? Semuanya kan? Dan kita juga sudah pernah memegang pedang, bagaimana menggunakan pedang. Dan kita juga pernah melihat di film-film bagaimana menggunakan pedang. Ya, pedang itu digunakan untuk apa? Untuk menyerang, untuk bertahan tentunya, dan juga sebagai suatu ungkapan kepada musuh, sebagai suatu tanda kepada musuh. Hai, aku bersenjata. Maka musuh akan, wow, bersenjata. Dia kalau mau mendekat, mikir. Musuh yang mau mendekat, mikir. Wah, dia kok bersenjata ya? Bersenjata pedang. Kalian tahu, pedang gak ada yang tumpul, pedang itu tajam. Maka musuh akan berpikir 1000 kali lipat. Hei, saya bersenjata, saya membawa pedang, saya menggunakan pedang. Itu baru diayun-ayunkan pedangnya, musuh sudah berpikir. Apalagi kalau pedang digunakan, cerep, matilah musuh yang tidak mengancam kita. Pedang roh, apa diumpamakan? Anda tahu pedang roh? Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus apa? Harus diucapkan. Dalam nama Yesus, aku bisa mengerjakan semua pelajaran hari ini. Aku belajar terus sehingga aku bisa diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga bisa mengerjakan tes. Di dalam nama Yesus, aku bisa melawan kuasa si jahat yang hendak membisiki aku untuk berbuat yang tidak baik. Saat iblis datang hendak menggoda, mengancam, aku acungkan pedangku. Hai iblis, aku punya senjata. Yaitu apa? Senjata pedang. Pedang roh, firman Allah yang kita keluarkan saat iblis hendak menerjang kita. Saat iblis hendak menyerang kita. Iblis sudah gemetar. Apa? Kita membawa pedang. Artinya kita mengucapkan firman Allah setiap hari. Kita membaca terus firman Allah setiap hari. Kita berdoa terus dengan tiada henti-hentinya. Iblis aku takut. Karena apa? Kita terus memperkatakan. Nah, kita memperkatakan, maka kita juga menggunakan, kita melakukan. Ya tadi, selain kita juga membaca firman Tuhan, kita juga melakukan, bertindak yang benar, hidup kudus, dan juga kita tidak mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kita menggunakan firman Allah itu sehingga bisa menangis iblis yang hendak mendekat. Sehingga pedang ini, pedang roh, yaitu firman Tuhan, bisa menangkis segala serangan si iblis. Nah, adik-adik, sudah lengkap loh senjata yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Rasul Paulus, melalui perumpamaannya, bahwa kita punya pedang roh, kita kuat, kita bertahan, kita menyerang. Dengan pedang kita gunakan, yaitu firman Tuhan yang kita gunakan dan kita perkatakan setiap hari, sehingga iblis tidak berani mendekat, dan kita pun dikuatkan iman kita, dan kita memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Sekarang berdirilah teguh di dalam kelengkapan senjata Allah. Kenakanlah semuanya itu. Wow, gagah kan? Menakjubkan kan? Kita memakainya di dalam Kristus, karena disitulah ada kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman untuk membisukan iblis. Nah, sekarang pakailah. Kita percaya
kita bisa bersama Tuhan Yesus. Yesus dalamku. Tuhan berkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat hari ini atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan tetap setia menjaga kami dan memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kami dan terang bagi hidup kami. Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk setia kepada Engkau, untuk taat kepada Engkau, dan percaya akan kebenaran-Mu. Tuhan, kami mau menjadi laskar Kristus yang siap untuk menghidupi kebenaran, keadilan, dan setia melayani Engkau Tuhan. Bimbing kami Tuhan dalam kebenaran, didik kami agar kami menjadi seperti Engkau yang penuh kasih, damai, dan berbagi sukacita kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.